Baiklah, perkenalkan nama saya Melissa Widiawati. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Internet Security. Nah, sebelumnya kan seperti kantor yang memiliki satpam guna untuk menjaga keamanan di kantor tersebut. Nah, internet juga mempunyai keamanan yang biasanya disebut dengan Internet Security. Nah, dalam Internet Security terdapat dua kata, yaitu Internet atau Interconnected Network, yang artinya sistem jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan saling terkoneksi yang secara global untuk melayani pengguna jaringan komputer di seluruh dunia dalam bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Nah, kata yang kedua yaitu security, yang artinya keamanan. Jadi, Internet security adalah suatu tindakan atau langkah atau aturan dalam internet agar data yang berada di internet atau saat mentransfer data melalui internet agar terjaga keamanannya. Nah, selanjutnya yaitu kan penggunaan akan internet semakin banyak, sehingga kejahatan, serangan, dan ancaman dalam internet juga meningkat. Nah, dalam internet juga terdapat potensi lubang keamanan, yaitu pada bagian yang pertama yaitu network. Nah, pada network security yaitu keamanan yang akan fokus kepada jaringan saja, seperti saat dalam membawa informasi dari media apapun yang berhubungan melalui jaringan internet. Yang kedua yaitu application network, application security. Nah, application security ini adalah keamanan yang berfokus kepada aplikasi sendiri, termasuk database-nya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu computer security atau sistem operasi dalam komputer, yaitu keamanan yang hanya fokus kepada komputer tersebut, termasuk sistem operasinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis serangan. Yang pertama yaitu interruption. Nah, interruption itu adalah pengganggu. Jadi, interruption itu jenis serangan yang dilakukan hanya untuk mengganggu agar server dan klien tidak berkomunikasi dengan baik. Seperti mengganggu atau membanjiri request agar server tidak dapat menampung semuanya, sehingga dia tidak dapat merespon akan request dari si konsumen. Nah, contohnya itu DDoS attack dan network flooding. Jenis-jenis serangan yang selanjutnya itu interception. Interception itu penangkapan atau penyadapan, yang merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan menangkap atau menyadap atau mencuri data-data yang berada di internet secara diam-diam. Nah, contohnya itu password sniffing atau pencurian akan user data, pokoknya yang bersifat privasi. Nah, selanjutnya jenis serangan yang ketiga itu modification. Nah, modification itu artinya memodifikasi, yang artinya jenis serangan yang dilakukan dengan memodifikasi perangkat lunak supaya untuk merusak sistem, atau untuk kesenangan perilaku, atau mungkin untuk juga mencuri data-data korban sehingga dapat mengendalikan si korban. Nah, contoh modification yaitu virus, Trojan horse, dan SQL injection. Nah, selanjutnya itu jenis serangan fabrication. Nah, fabrication itu pemalsuan atau jenis serangan yang dilakukan dengan memalsukan untuk mencuri data si korban. Nah, contohnya itu spoofed packet, nah atau paket palsu. Contoh lainnya seperti melalui link yang telah dipalsukan oleh si pelaku, sehingga saat korban memasuki link atau mengisi data-data pribadi korban, maka si pelaku dapat melihatnya atau mengambil data-data tersebut, sehingga merugikan si korban. Selanjutnya itu bentuk-bentuk serangan. Yang pertama itu malicious software, atau yang dikenal dengan istilah malware. Malware adalah suatu perangkat lunak atau software yang dibuat pelaku dengan tujuannya untuk mengganggu, mengumpulkan data privasi, atau merusak sistem. Selanjutnya itu virus. Virus adalah suatu kode program yang berbahaya yang bisa masuk di komputer tanpa sepengetahuan pemilik komputer. Virus ini
dapat mengandalkan dirinya, atau bisa disebut juga dia bisa menyalin dirinya dan menyebar ke program atau file-file yang ada dalam komputer, sehingga dapat merusak data yang ada di komputer atau membuat pengguna komputer merasa terganggu. Selanjutnya yaitu Trojan Horse. Trojan Horse adalah suatu serangan yang menyamar menjadi perangkat lunak sehingga tidak mencurigakan, tapi dampak dari Trojan pada si korban yaitu bisa menyebabkan kerusakan sistem, mencuri informasi seperti password dan sistem log. Selanjutnya itu spyware. Spyware itu seperti dari pengertiannya kan itu spy itu memantau ya, atau mata-mata. Jadi spyware adalah serangan yang secara diam-diam memantau aktivitas korban di sistem komputer dan melaporkannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban. Nah, selanjutnya yaitu the DOS, Distributed Denial of Service, yang merupakan adalah serangan yang menyerbu server dengan request yang banyak sehingga sistem server dibanjiri sehingga sulit untuk ditangani oleh server. Selain the DOS ini ada kita juga dengan DOS, yaitu Denial of Service. Nah, Denial of Service ini serangan kepada server sehingga membuat server menjadi down. Nah, berbeda dengan DDoS. DDoS itu kan serangan yang beramai-ramai, sedangkan DOS itu dia akan menyerang server sehingga membuat server menjadi down atau loading sehingga sulit untuk merespon klien. Selanjutnya itu botnet. Botnet adalah kumpulan program yang saling terhubung dengan program sejenis untuk melakukan tugas tertentu, dan serangan ini juga ikut berpartisipasi dalam serangan DDoS. Selanjutnya itu phishing. Phishing adalah serangan rekayasa sosial yang mengelabui atau menipu korban sehingga korban dapat memberikan informasi yang bersifat privasi. Selanjutnya yaitu worm atau cacing komputer, yang merupakan serangan yang mirip dengan virus yang mereplikasikan diri, tetapi pada worm tidak perlu tampil di program, dan worm ini akan selalu mencari kelemahan yang ditemukan dan melaporkannya kepada pencipta worm itu sendiri. Selanjutnya yaitu web development. Web development itu serangan kepada server dengan mengubah tampilan website dengan cara menyisipkan file di celah keamanan website. Selanjutnya itu SQL injection, serangan yang akan menyerang celah keamanan pada lapisan basis pada perangkat lunak aplikasi, sehingga memaksa server untuk mengubah data atau mengakses sehingga data mencuri data pribadi korban. Nah, itulah dan masih banyak lain. Dan itulah kira-kira 10 bentuk-bentuk serangan yang sering kita dengar. Selanjutnya itu hacker. Hacker adalah orang yang melakukan tindakan hacking atau membobol keamanan sistem untuk mengeksploitasi data. Nah, jenis-jenis hacker. Nah, menurut Ono Purba ada 4, yaitu tipe curious. Nah, tipe curious ini adalah tipe yang hanya ingin belajar atau ingin tahu, atau seperti hanya ingin menguji sampai mana keamanan sistem tersebut. Sedangkan yang kedua itu tipe malicious. Nah, tipe malicious ini adalah tipe yang merusak, yang artinya yang dapat mengambil data-data atau dapat merusak sistem tersebut. Yang ketiga itu tipe high profile intruder. Nah, pada tipe ini dia hanya ingin memamerkan keterampilannya atau hanya ingin menampilkan namanya atau keterampilannya seperti inilah dia menghack komputer-komputer dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tipe competition. Nah, tipe ini merupakan tipe yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, seperti kayak dia bekerja sama dengan orang. Nah, orang tersebut menyewa dia untuk menghack beberapa sistem, dan dia akan memberitahukan apa saja yang ada dalam sistem tersebut kepada si orang yang menyewanya. Nah, dari kerjanya itu dia mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hacker menurut Eko Indi Rajit. Ada 4 juga, yaitu white hats. Nah, white hats ini bukan yang merusak sistem, tapi dia hanya ingin mengetahui kelemahan dalam
sistem jaringan tersebut, atau hanya menjadi security analysis. Nah, selanjutnya itu grey hats. Nah, grey hats ini bekerja untuk keuntungan diri sendiri, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti contoh yang tadi yang saya bilang pada tipe competition. Nah, dia hanya disewa dan hasil kerjanya akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya itu black hats. Nah, black hats ini adalah hack yang merusak sistem, atau yang biasa disebut dengan istilah cracker. Dia akan merusak sistem tersebut sehingga dapat merugikan si korban yang diretas. Nah, selanjutnya itu suicide hackers. Nah, pada tipe ini dia akan melakukan hack atau mengeksploit data sehingga yang bisa berjalan ke arah hukum, yang bisa dapat dituntut sehingga muncul sebuah kasus dan akan dihukum kepada hacker tersebut. Selanjutnya yaitu aspek keamanannya, aspek keamanan internet security. Nah, dalam aspek keamanan internet security ada yang biasa kita dengar itu CEI triad. Nah, CEI triad itu terdiri dari 3, yaitu confidential, integrity, dan availability. Dan lainnya yang ketiga ini yang di bawahnya itu authentication, non-repudiation, access control, itu hanya aspek tambahan. Nah, aspek keamanan pertama yaitu confidentiality. Nah, confidentiality atau privasi yaitu aspek keamanan yang akan menjaga informasi rahasia atau yang bersifat privat bagi penggunanya sehingga tidak terekspos keluar, jadi hanya pengguna yang dapat mengaksesnya sendiri. Nah, bentuk serangan yang sering terjadi pada aspek keamanan ini yaitu sniffing, keylogger, dan social engineering. Nah, maka dari itu bentuk perlindungan dari aspek keamanan ini yaitu firewall, polisi, dan inskripsi. Selanjutnya itu aspek keamanan integrity atau integrasi, yaitu aspek keamanan yang dimana informasi tidak dapat berubah tanpa seizin pemilik. Integrity ini bersifat menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data sehingga tidak dapat diacak atau diubah oleh orang yang tidak berkepentingan atau bukan milik. Nah, bentuk serangan yang sering terjadi pada aspek keamanan ini yaitu spoofing, virus, dan Trojan horse, dan man in the middle attack. Nah, maka dari itu bentuk perlindungannya yaitu dapat berupa digital signature dan hash function. Nah, selanjutnya itu aspek keamanan availability. Availability atau ketersediaan yaitu aspek keamanan di mana ketersediaan akan informasi selalu ada saat dibutuhkan. Contohnya bentuk serangannya itu the DOS yang menyerang server agar request yang diinginkan pemilik tidak dapat tersedia atau dibuat hang atau down. Atau dalam availability juga bisa membuat si klien tidak bisa connect ke servernya. Nah, bentuk perlindungan pada aspek ini yaitu filtering router, backup, dan redundancy. Selanjutnya yaitu aspek keamanan authentication. Nah, authentication itu pembuktian keaslian, yaitu aspek keamanan di mana meyakinkan keaslian data, sumber data, server yang digunakan, orang yang akan mengakses. Bentuk serangan yang sering terjadi pada authentication yaitu dapat berupa identitas palsu, password palsu, web gadungan. Nah, maka dari itu bentuk perlindungannya itu dapat berupa digital certificate. Selanjutnya itu aspek keamanan non-repudiation. Non-repudiation atau tidak menyangkal, yaitu aspek keamanan di mana tidak dapat menyangkal bahwa telah melakukan suatu tindakan atau telah melakukan transaksi, karena non-repudiation bersifat transparan, sah, dan saling terkait saat bertransaksi. Nah, untuk bentuk perlindungannya itu dapat berupa digital signature atau tanda tangan konvensional yang bersifat hukum. Nah, selanjutnya itu aspek keamanan access control. Nah,
yang merupakan aspek keamanan di mana mekanisme yang akan mengatur sistem yang boleh akses dan guna akses. Nah, bentuk perlindungan yang ada pada aspek keamanan akses kontrol yaitu dapat berupa one time password, dan token, serta terdapat kelas dalam penggunaannya, yaitu seperti public, privasi, rahasia, atau mungkin sangat rahasia. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan tentang internet security. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.